terdapat sebuah sumur tua di kawasan jalur Alas Roban yang dahulu menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban dari para penembak misterius pada sekitar tahun 1980-an. Pada masa Orde Baru, rakyat yang membangkang dan menolak tunduk pada pemerintahan akan ditembak, mayatnya dibuang jauh ke sebuah sumur tua yang terletak di Alas Roban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Pertama-tama sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi setiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal. So kalau kamu suka nih dengan topik-topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Guys, kali ini kita bakal bahas-bahas lagi tentang alas terangker di Indonesia. So, jujur saya sangat excited untuk membahas ini karena sebagian besar wilayah Indonesia juga belum terjamah tangan manusia. So, siapakah yang berkuasa di sana? Pernah atau tidakkah kita berpikir sudah berapa umur sebuah hutan? Pastinya ada yang ratusan bahkan ribuan tahun. Begitu banyak makhluk dan misteri yang tersimpan di sana, yang umumnya juga ribuan tahun. Begitu juga dengan hutan-hutan yang ada di Indonesia. Nah, kali ini kita bakal ulik dan bahas-bahas seputar salah satu alas atau hutan yang paling angker di Indonesia. Apalagi kalau bukan hutan Alas Roban. Alas ini merupakan jalan terangker karena disebabkan banyak hal. Selain sebagai lokasi pembuangan mayat, hutan ini juga dibangun dengan darah. Gimana? Udah penasaran sama kelanjutannya? Makanya please banget tonton video ini sampai selesai. Kalau kita pernah bepergian ke daerah Jawa Tengah lewat jalan darat, tentunya pernah mendengar nama Alas Roban atau hutan Roban yang terletak di Kecamatan Grising, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Hutan ini terkenal sangat misterius dan menakutkan. Setiap pengendara mobil yang melewati hutan ini selalu waspada dan penuh hati-hati, terutama jika perjalanan dilakukan pada saat malam hari. Tempat ini dipercaya sebagai tempat para penghuni gaib berkumpul. Banyak orang yang percaya kalau hutan ini adalah tempat tinggalnya Buto Ijo dan Wewe Gombel. Cerita mistis ini sudah ada sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda. Kala itu, Gubernur Dendels berniat membuat jalan dan membuka jalur itu. Banyak korban manusia yang meninggal dalam proses pembuatannya. Selain itu, pada masa Orde Baru, tempat ini juga dijadikan sebagai tempat pembuangan mayat korban penembakan misterius. Jalur Alas Roban di Kabupaten Batang, Jawa Tengah dikenal sebagai salah satu jalur terangker karena juga sering terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Selain itu, jalur rawan di Pantura, Jawa tersebut juga kental sekali dengan berbagai cerita mistis. Jalanan yang menanjak, berkelok, dan kepadatan kendaraan saat arus mudik acap kali menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Dari Kendal menuju Pekalongan harus melewati kawasan Alas Roban yang konon merupakan
salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Alas sendiri merupakan bahasa Jawa yang berarti hutan. Kawasan ini adalah hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Medannya lumayan sulit, banyak kelokan dan tanjakan curam. Untuk mengurangi risiko kecelakaan, saat ini sudah dibuatkan jalur alternatif di kawasan Alas Roban. Jalan curam berkelok, kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi, membuat setiap orang yang melewatinya merinding. Kurangnya penerangan jalan juga membuat suasana seram semakin melekat dengan tempat ini. Sekilas, jalan di Alas Roban tidak berbeda dengan jalan-jalan lain di tengah hutan Indonesia. Jalan ini dibangun sepanjang 54 km pada masa penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1811. Jalur yang digagas dari Herman William Daendels yang mempekerjakan rakyat Indonesia secara paksa. Jauh sebelum itu, sejarah Alas Roban juga sangat erat kaitannya dengan legenda Tumenggung Baurekso. Guys, sebelum membahas lebih jauh tentang betapa angkernya Alas Roban, saya akan mengajak Anda untuk berbalik pada zaman dahulu, zaman Kerajaan Mataram. Seperti yang dikutip dari kanal YouTube Kisah Tanah Jawa, Kabupaten Batang merupakan daerah dari pemerintahan Sultan Agung Mataram dan dipimpin oleh Raden Baurekso sebagai Tumenggung. Video tersebut juga membahas legenda Kabupaten Batang yang berkaitan erat dengan Alas Roban. Video itu memaparkan bahwa Kabupaten Batang berawal pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram, sekitaran Jogja. Pada masa itu, Raden Baurekso sudah diangkat sebagai Tumenggung. Raden Tumenggung Baurekso merupakan pemimpin pertama atau bupati di Kabupaten Kendal. Pada saat itu, Sultan Agung hendak menyerang Batavia yang diduduki oleh pemerintahan Belanda atau VOC. Ketika melewati jalur Pantura, Tumenggung Baurekso diminta membantu dengan membuka daerah baru yang konon awalnya difungsikan sebagai lumbung padi atau pertanian untuk menanam bahan makanan pokok. Setelah mendapatkan perintah tersebut, Raden Baurekso mendatangi Alas Roban. Tempat itu pada zaman dahulu merupakan sebuah alas yang sangat luas. Saking luasnya, wilayah itu sampai mendekati daerah Pekalongan. Pada saat itu, Raden Baurekso juga melakukan tapa poso ngalong yang menjadi asal-usul nama Kabupaten Pekalongan. Ia merambah hutan alias babat alas yang merupakan pekerjaan sulit lantaran Alas Roban dihuni bangsa jin, siluman, dan lelembut. Dia melakukan penebangan pohon untuk membuat lahan hingga banyak prajuritnya yang mendapat serangan mendadak berupa sakit hingga meninggal dunia. Diduga hal itu terjadi akibat kemarahan makhluk halus di Alas Roban. Pada akhirnya, Raden Baurekso berkomunikasi dengan para penunggu tempat tersebut. Hasilnya, ia diberikan syarat untuk melakukan semacam sedekah bumi dengan menyediakan sesaji hasil dari pertanian tersebut. Setelah membuka lahan, Raden Baurekso membuat semacam bendungan untuk irigasinya. Namun, bendungan yang dialiri air dari Sungai Keramat itu bukannya terisi air, tetapi malah kian hari makin susut. Nah, setelah diselidiki, aliran sungai itu terhalang batang kayu besar
berukuran sekitar 5 meter yang melintang. Kayu besar tersebut sulit sekali dipindahkan, hingga Raden Baurekso harus bersemedi untuk meminta petunjuk. Berkat kesaktiannya, batang kayu itu bisa dipindahkan dengan sekali angkat saja. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah ngembat watang, yang menjadi asal-usul nama Batang atau Batang oleh orang Jawa pada tahun 1628. Demikianlah sejarah tentang asal-muasal nama Batang, kaitannya dengan babat hutan di Alas Roban. Jalur Alas Roban dibangun dengan darah. De Grote Postweg alias Alas Roban dibangun pada abad ke-18 saat Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Belanda. Jalan ini digagas oleh Herman William Daendels, dibangun dengan menggunakan keringat dari para tenaga kerja paksa yang mana merupakan kaum pribumi. Untuk membangun jalan ini dikatakan sangat berat karena harus babat hutan atau membelah gunung. Tentunya itu semua dilakukan oleh para pekerja paksa tanpa menerima upah. Ditambah lagi dengan tindakan semena-mena mereka yang tak hanya memeras keringat serta tak memberi upah, namun juga tidak memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para pekerja. Akibatnya sudah jelas, banyak dari para pekerja paksa yang kelelahan. Namun, bukannya disuruh beristirahat, mereka yang kelelahan malah mendapat penyiksaan dari para company. Alhasil banyak dari mereka yang meninggal dunia. Tak hanya sampai di situ, bengisnya mayat dari para pekerja yang telah meninggal dibuang begitu saja di pinggir jalan. Oleh karena itu, hingga saat ini di jalur Alas Roban kerap terdengar suara-suara misterius hingga penampakan atau hantu gentayangan yang diyakini sebagai arwah dari para pekerja paksa tersebut. Alas Roban, tempat pembuangan mayat zaman Orde Baru. Di antara sekian banyak rumor yang beredar tentang Alas Roban, rumor yang satu ini merupakan bagian yang paling mengerikan. Konon, jalur Alas Roban merupakan tempat favorit untuk membuang mayat. Dulu, bahkan para Petrus atau penembak misterius menjadikan tempat ini sebagai lumbung mayat dari orang-orang yang mereka habisi. Jauh sebelum adanya jalan raya, Alas Roban telah dikeramatkan oleh masyarakat setempat karena dianggap sebagai kediaman berbagai makhluk gaib. Hingga kini kawasan Alas Roban masih berupa hutan lebat dengan aura mistis yang akan membuat siapapun merinding saat melewatinya. Terdapat sebuah sumur tua di kawasan jalur Alas Roban yang dahulu menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban dari para penembak misterius pada sekitar tahun 1980-an. Pada masa Orde Baru, rakyat yang membangkang dan menolak tunduk pada pemerintahan akan ditembak, mayatnya dibuang jauh ke sebuah sumur tua yang terletak di Alas Roban. Tidak sampai di situ, daerah tersebut sudah pula sering terjadi puluhan kecelakaan lalu lintas. Sudah banyak yang meninggal di sana akibat kecelakaan. Lalu dari sini muncul cerita-cerita mistis yang beredar di masyarakat setempat. Ada yang pernah melihat kuntilanak, pocong, bahkan sampai sosok genderuwo.
By the way guys, itu semua tadi adalah merupakan cerita rakyat yang beredar dari mulut ke mulut. Terserah kita semua mau percaya atau tidak, tentunya kembali kepada pribadi masing-masing. Terima kasih banget kalian sudah nonton video ini sampai selesai. Supaya lebih akrab, kita bisa banget berteman di media sosial. Saya ada di Instagram dengan nama Jumina_Naja. Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya, please banget bantu aku dengan cara klik subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Saya berharap video ini bisa sedikit menghibur atau menjadi teman tidur Anda. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa bahagia.